stabil, ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang halalan thayyibah, dan berbagai macam ikhtiar jasmaniyah lainnya. Jadi bisa jadi ya memang imun tubuhnya semuanya kuat, semuanya hebat karena faktor faktis atau dia mereka itu dijaga oleh Allah. Jadi kombinasi ya ada pas aspek biologis itu menjaga kesehatan dan sosiologis dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah, bagi mereka yang terpapar bahkan suka memakai masker misalkan, bahkan mohon maaf sudah divaksin masih terpapar misalkan Bu ya, itu kebalikannya ya, bisa jadi memang pada saat dia berinteraksi dengan penyebab masuknya virus, saat itu misalkan imunitas atau antibodinya tidak kuat, maka secara biologis jasmaninya ya mungkin dia terpengaruh oleh masuknya penyakit itu, masuknya virus itu. Di samping katanya Pak Bu ya, mohon maaf ya, ada juga mungkin faktor lain. Apalagi misalkan kalau orang sampai meninggal dunia katanya ya bukan karena COVID karena sudah ada penyakit yang sudah akut dan lain sebagainya. Ya. Berkaitan dengan pahala 3 tadi ya dalam arti kita mentaati ulil amri gitu saja. Ketika ulil amri misalkan ya memerintahkan kita prokes di antaranya dengan bermasker ya, dan para ulama mengatakan ketika memakai masker ya tetap sholatnya sah, maka saya mengatakan 3 pahala itu ya yang ketiganya pahala ketaatan kepada ulil amri itu. Kan wajib juga Pak selama Wah, ini rupanya ada gangguan teknis lagi ya Bapak Ibu. Kita tunggu ya, Pak Januar mohon bersabar. Tos kahartos Pak Januar ya. Kalau taat kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak ya, mutlak. Allah dan Rasul tidak akan salah. Maka ada kata-kata ati dua-duanya. Kalau kepada ulil amri sifat ketaatannya tidak mutlak. Selama perintahnya, aturannya, programnya, kebijakannya tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, wajib ditaati. Saya kira memakai masker itu ya baik, Pak. Apalagi misalkan itu berdasarkan hasil kajian medis dan sebagainya. Ya diturut sajalah. Pada misalkan ada yang tidak mau, ya mungkin itu sudah urusan pribadi, Pak. Ya, urusan pribadi. Tapi dalam kerangka ikhtiar bagi saya itu ya wajib dilaksanakan, wajib dikerjakan. Ya mungkin ada pasok apa itu lain lagi masalah Bu ya, ada Pak abdi memang sok ngerasa apanya. Paling katanya sekarang ya dengan varian baru delta apa ya dianjurkan kan 2 lapis ya. Abdi gila kalau mau ngawat 2 lapisnya. Ya ikhtiar sajalah, ikhtiar. Di samping bertawakal kepada Allah. Jadi ya prinsip kita kan yang saya ajarkan kepada masyarakat, terlalu takut kan jangan Bu ya, make teuing mah Bu, sekirang sanya siun teuing ulah, tapi lebay oge jangan ya, terlalu abai jangan, khawatir bisi memang saat orang itu lebay abai ya ada penyakit itu yang masuk ya, mendingan sigar tengah saja lah ya. Itu Pak Januar ya, dari saya. Terima kasih. Mangga aya ya, Bu Anis. terima kasih Bapak Kiai atas jawabannya Pak Januar. Terima kasih juga atas pertanyaannya ya. Baik, saya melihat di sini ada pertanyaan dari Pak Ilham Fauji. Silakan Pak Ilham Fauji dari SMP ya, mewakili SMP. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, salam kenal. Ya. Ya. Bu Anis, salam kenal. Ya. Salam kenal kembali Pak. Ya. Ya pertanyaannya itu Pak, tadi saya mendengarkan terkait memang antara syariat dan Pancasila atau antara agama dan Pancasila jangan dipertentangkan. Begitu karena memang isi butir-butir Pancasila sendiri itu jelas Pak Ilham di dalam Al-Qur'an. Iya, Pak Ilham rada iya, suantena rada ngaburuh, Pak.
Oh, suara halo tes. Halo tes. Sekarang Ya, sudah ini jelas lebih Pak. jelas. Sekarang Tadi lebih ini Iya, lebih jelas. kepegang kayaknya. mohon. Oh iya. Ya, Sip Pak. jadi Lanjut Pak. pertanyaannya itu terkait dengan tadi bahwa dikatakan agama dan Pancasila itu jangan dipertentangkan karena memang dari butir-butir Pancasila tersendiri itu sendiri itu sesuai dengan ajaran Islam. Ayat Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu ada qul huwallahu ahad istilahnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga sama dan seterusnya ada itu di dalam Al-Quran, di dalam nilai-nilai ajaran Islam kita harus seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga hukum syariat ya, hukum syariat Islam itu sudah ditegakkan beberapa di Indonesia. Di antaranya adalah hukum pernikahan, kemudian ada bank syariah dan lain-lain. Nah, mungkin itu atas perjuangan anggota-anggota dewan mungkin ya, yang mungkin ada anggota-anggota dewan anak kiai atau ada anggota-anggota dewan yang dididik supaya memperjuangkan hukum-hukum tersebut sehingga menjadi konstitusional di DPR itu gitu, ada undang-undangnya hingga turunlah. Alhamdulillah saya nggak tahu menau, saya nggak pernah memperjuangkan, tapi di Indonesia sejak saya mengetahui hukum-hukum itu sudah ada hukum Islam yang diterapkan, namun ada yang belum diterapkan. Nah, yang jadi bahan yang saya ingin meminta nasihat dari Pak Ustadz itu kaitannya sebagai kita guru agama dan juga guru insan pendidikan ya, bukan guru agama saja yang ada di dunia pendidikan. Seberapa penting gitu ya urgensitasnya ketika kita menyampaikan ke peserta didik tatkala mungkin di antara peserta didik kita ke depan ada yang jadi anggota dewan untuk memperjuangkan nilai-nilai agama, karena maqasidus syariah itu kata Pak Ustadz tadi memang juga hibdul mal, hibduddin, dan mungkin atau menurut saya memang bahwa rahmatan lil alamin kan itu kan Islam itu kan. Nah, jadi sifatnya universal hukum Islam itu kalau diterapkan mungkin. Nah, bagaimana kalau seandainya guru-guru insan pendidikan menstimulus anaknya nanti kalau dia udah sampai di anggota dewan, tolong suarakan hukum-hukum Islam. Contoh yang belum diterapkan adalah misalkan potong tangan bagi yang mencuri. Nah, kalau yang mencuri atau korupsi dipotong tangan mungkin akan mikir ribuan kali lagi mau mencuri, takut gitu. Kemudian hukuman bagi yang pezina misalkan dirajam dan sebagainya. Nah, itu yang saya mau tanyakan, minta pencerahannya dari Bapak Ustadz bagaimana sikapnya sebagai insan pendidikan terhadap peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ilham. Bangga Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Ilham atas respon dan pertanyaannya ya. Yang pertama, sebagai seorang pendidik ya, seorang guru baik guru agama maupun guru non agama, guru mata pelajaran lainnya, memang kita ya berkewajiban yang pertama memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita supaya mereka menjadi anak-anak atau insan pendidikan yang baik. Ya, yang tadi ukuran-ukurannya memang subjektif ya, tapi paling tidak banyak yang disepakati lah. Baik itu misalkan bahasa agamanya kan soleh, ya menjadi anak yang soleh. Apa itu makna soleh? Makna orang soleh. Ya, soleh itu bermakna al-qaim bihuquqillah wa huquqil ibad. Orang soleh itu atau orang yang soleh itu adalah orang yang mampu menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak kehambaan. Ya bahasa kita kan hablum minallah, hablum minannas. Sikap spiritualnya bagus, KI 1 ya Bu Anis. Sikap sosialnya bagus, KI 2. Ya itu. Ya soleh dalam bahasa agama. Nah, setelah itu ya punya kemampuan, punya pengetahuan, KI 3. Ya, setelah itu punya keterampilan, KI 4. Ya, itu kan paling tidak kalau Kak Kurtilas yang dipakai, ya seorang guru itu mesti mampu mewujudkan siswanya, anak didiknya memiliki KI yang 4 itu. Misalkan kalau bicara kurikulum ya, KI 1-nya bagus, KI 2-nya bagus, KI 3-nya bagus, 4-nya bagus. Jelas dengan dengan indikator yang nyata. Tadi saya katakan sholatnya benar, ya
akhlaknya bagus, ngaji Qur'annya bagus, itu kan keterampilan membaca ya. Praktek wudhunya bagus, itu kan keterampilan psikomotor dan lain-lain ya kalau bahasa pendidikan. Kemudian ya bagaimana ketika nantinya mereka ya syukur-syukur bisa mereka menjadi kelompok anak bangsa yang mempengaruhi perjalanan bangsanya. Misalkan menjadi anggota dewan ya menjadi ketua lembaga kenegaraan apalah, syukur. Nah, sejak awal ya kita pesankan, kita titipkan kepada mereka yang pertama mereka tetap menjaga keimanan dan keislamannya. Jangan sampai tergoda oleh godaan duniawi tadi ya. Apalagi sampai misalkan naudzubillah bertukar keyakinan karena urusan harta, bertukar keyakinan karena urusan cinta dan sebagainya. Itu kan mesti dipertahankan ya, dipesankan ya sampai kapanpun menjaga keyakinan, keimanan, keislaman. Ya, kemudian ya menjaga integritas dirinya. Ya, menjaga integritas dirinya ya, integritas. Bahasa kita mungkin akhlakul karimah. Dan ya kalau memungkinkan dalam batas tertentu memperjuangkan tegaknya syariat agama dalam arti ya bukan syariat agama yang bagi sebagian orang mungkin dalam tanda kutip dipahami ya mungkin menyeramkan, menakutkan. Enggak ya, syariat agama sesuai dengan konteks kehidupan kebangsaan kita. Ya gitu. Mungkin tidak terlalu formalistik, tidak apa-apa. Sebab Pak Bu ada tiga pandangan ya hubungan kaitan antara negara dengan agama, dengan syariat bahasa kita. Ya, pandangan yang pertama pandangan yang sangat ekstrim ya bahwa ya syariat itu agama itu mengatur segala-galanya termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka secara formal negara itu harus dikendalikan didasarkan pada hukum agama, hukum Tuhan. Ya itu. Jadi kalau potong tangan ya harus potong tangan, itu kan formalisme ya. Itu ada pandangan itu. Ya, Abul A'la Al-Maududi misalkan tokohnya dan lain-lain ya. Ada. Yang kedua, pandangan yang mengatakan tidak perlu agama dibawa ke ranah negara. Agama ya agama, negara ya negara. Ya, urusannya masing-masing. Itu mungkin pandangan yang sekuler. Memisahkan agama dengan negara. Ya, masing-masing punya kaplingnya lah. Tidak perlu membawa agama dalam mengurus negara. Pandangan itu ya mungkin pandangan yang sekuler ya, yang sekuleristik. Nah, kita tidak katakanlah tidak menganut yang dua itu. Saya kira di negara kita. Ya, tetap melaksanakan syariat tapi tidak semuanya mesti diformalistikan. Ya lebih kepada di samping memang ada formalisme yang sesuai, kita yang ketiga itu paham yang nilai-nilainya saja, substansi ajarannya saja yang diambil tanpa perlu formalistik. Ya itu. Ya kalau misalkan dengan dipenjara itu menimbulkan efek jera bagi pencurian, bagi pencuri, ya tidak menerapkan hukum potong tangan pun tidak apa-apa. Yang penting substansinya apa sih? Dulu itu adanya hukum potong tangan itu apa? Kan al-hukmu lugatan al-man'u. Hukum itu secara bahasa adalah mencegah. Yang penting bisa mencegah orang dari melaksanakan perbuatan mencuri. Kalau dulu mungkin ya dengan potong tangan. Kalau sekarang bagi aliran yang ketiga Pak ya, saya tidak mendukung yang mana, tapi ya kita tadi ada kemaslahatan yang diambil. Ya tidak mesti dengan yang tadi formalisme itu. Ya, dengan penjara misalkan orang bisa jera dan tidak mau mencuri lagi, ya penjaralah yang dijalankan, yang dilaksanakan. Tapi kalau misalkan ada negara yang mengimplementasikan secara formal hukum tadi, potong tangan bagi para menteri, itu kan pilihan masing-masing masyarakat. Setiap pilihan ada konsekuensinya, ya. Ya negara kita kan negara Pancasila, maka hukumnya hukum Pancasila. Walaupun sebagian besar syariat Islam betul kata Bapak sudah dipraktekkan di kita, munakahat, waris, misalkan apalagi bank muamalah, bank syariah. Saya kira kita sudah bersyukurlah sudah banyak kemajuan ya semakin ke sini dalam implementasi syariat Islam. Walaupun toh mungkin dalam hal-hal tertentu masih perlu ada peningkatan ya itu mungkin ikhtiar bersama ya kita bersyukur ya Pancasila menjadi perekat
perekat semua elemen ya, perekat semua elemen ya. Jadi semua pemeluk agama bisa menjalankan ajaran agamanya dengan baik, bahkan kan di negara kita nyata-nyata kan dilindungi oleh pemerintah, oleh negara, oleh konstitusi. Ya, paling tidak nanti anak didik kita dipesankan kalau Anda nanti menjadi anggota dewan, ya tadi saja. Pertama menjaga keimanan dan keislamannya, menjaga integritas, kemudian ya berjuang, ya menyuarakan suara kebenaran lah. Mungkin kebenaran dari Tuhan, kebenaran dari masyarakat dan sebagainya. Itu mungkin ya Pak Ilham, tidak panjang. Iya. Terima kasih Bapak Kiai atas jawabannya dan Pak Ilham juga terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Baik, rupanya saya tidak akan membuka lagi sesi pertanyaan ini karena waktu sudah lumayan sudah malam ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Kiai jangan dulu live, kami ingin mendengarkan lantunan doa, bacaan doa dari Bapak agar kegiatan ini lebih berkah, Pak. Kepada Bapak, kami ingin menyimak doa dari Bapak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Anis dan terima kasih semuanya atas kesempatan, atas undangan dan waktu yang diberikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya betul-betul dari kesalahan dan kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi semuanya. Dan mari kita tutup dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi segala ikhtiar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hassil maqasidana wa qdi jami'a hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Bapak Cecep yang telah memberikan ilmunya kepada kami semuanya, insya Allah menjadi amal jariah untuk Bapak dan untuk kami semua. Dan ini ada komentar dari salah satu pengisi chat di room kita dari Bapak Iqbal, pengawasan nambah iman sareng imun, hatur nuhun Bapak Dokter. Dan katanya di bawahnya lagi amazing ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya. Rupanya acara Majelis Barokah virtual telah di ujung waktu. Saya mewakili panitia memohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan majelis virtual ini. Belah ketupat, jajaran genjang, rumus bilangan, angka kelipatan. Jika ada umur kita panjang, sampai jumpa di Majelis Barokah minggu depan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini kita tutup dengan zikir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
waktu bilai. Atur nuhun Pak Kiai Cecep. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sami-sami wabarakatuh. Pak Kadi, sami-sami mangga. Jazakallah. Atur nuhun Bu Anis, luar biasa. Nuhun Pak Kadis, Pak Kadis. Atur nuhun Bu Anis sadayananya. Abdi lem di payunnya. Ustaz, atur nuhun Pak Ustaz. Pak Kiai atur nuhun. Mangga sedayana anu nuhunnya, mangga anu di payun. Anis nuhun mangga payun. Sami abdi lem duluan. Nuhun Pak Ijang, Bu Dian. Pak Ijan, atur nuhun Pak Anjas, nuhun abdi di payunnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun jamaah barokah pendak di Minggon Payun insyaallah. Hatur nuhun Pak Gansa, Pak Ijang, Pak Ketua, Pak Iwan, Pak Musa Dayana jamaah barokah. Jazakumullah khairan Atur kasih. nuhun. Atur nuhun. Ujung istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.